Harta hakim yang adili sidang pra-peradilan Peggy Setiawan jadi sorotan. Hakim yang memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan rupanya memiliki harta sederhana. Eman Sulaiman, hakim sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, hanya memiliki 1 motor dan 2 rumah. Jumlah kekayaannya bahkan 2 kali lipat lebih kecil dari hutangnya. Dilihat tribunnews.bogor.com dari laman SIPP Pengadilan Negeri Bandung, gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan terdaftar dengan nomor 10, PIT-PRA 2024, PN Bandung. Peggy Setiawan menggugat Kapolri, Polda Jabar dan Ditreskrimum Polda Jabar. Rencananya sidang ini dimulai tanggal 24 Juni tahun 2024 di PN Bandung. Pengadilan Negeri Bandung menunjuk Eman Sulaiman untuk menangani perkara tersebut. Eman merupakan hakim kelahiran Karawang pada 1975. Dia adalah lulusan sarjana hukum. Golongan hakim Eman Sulaiman ialah pembina tingkat 1-4B. Dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, periode 2023, Hakim Eman memiliki Rp294.031.507. Jumlah ini meningkat Rp155.953.355 dibanding kekayaan saat Eman pertama kali menjadi hakim pada tahun 2021. Sedangkan hutangnya mencapai Rp480.434.229. Harta kekayaan Eman Sulaiman terdiri dari 2 bidang tanah dan bangunan di Pemalang serta Bogor. Sementara isi garasinya, Eman Sulaiman hanya memiliki 1 unit motor Honda senilai Rp6,5 juta. Harta kekayaan Eman Sulaiman, hakim pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Dalam waktu dekat ini, Peggy Setiawan alias Perong akan menjalani sidang pra-peradilan atas penetapan tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Adapun dalam sidang pra-peradilan tersebut, hakim yang mengadili yakni Eman Sulaiman. Eman akan bertindak sebagai hakim tunggal. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan tersebut, sosok Eman Sulaiman pun menjadi sorotan publik. Tak terkecuali harta kekayaan sang hakim juga turut menjadi perhatian. Komisi Yudisial juga bakal menerjunkan tim untuk memantau sidang pra-peradilan tersebut. Sedangkan, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji menyampaikan permintaannya kepada hakim tunggal di pra-peradilan untuk tidak menggunakan saksi dari penyidik sebagai alat bukti. Pasalnya, Susno melihat ada peluang Peggy Setiawan memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung. Susno Duaji menganalisa penyidik sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan alat bukti selain keterangan saksi yakni AF dan Dede. Meskipun, Peggy Setiawan diduga menjadi dalang pembunuhan kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Susno menilai saksi yang diajukan penyidik sangat lemah. Sementara itu, ada sejumlah saksi yang menguatkan alibi dari Peggy Setiawan. Selain saksi lemah, lanjut Susno, pihak penyidik juga belum memiliki cukup alat bukti forensik yang menguatkan Peggy sebagai tersangka. Alat bukti lainnya untuk membuktikan Peggy sebagai tersangka juga sulit didapat seperti bercak darah korban di baju Peggy Setiawan atau bercak sperma di tubuh Vina. Pasalnya, kasus ini sudah lama tak ditangani. Jadi kita tunggu hakim yang adil, katanya. Sementara itu, penasihat Kapolri, Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi merespons baik digelarnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam waktu dekat ini. Ia meminta agar hakim di sidang tersebut untuk berhati-hati dalam menyidangkan Peggy Setiawan. Pak Hakim juga nanti mestinya hati-hati tuh jangan seperti hakim-hakim yang dulu tahun 2016 langsung main potong, main membuktikan, main memutus seperti itu hanya dengan bukti-bukti yang kelihatan simpel, tambahnya. Biodata Eman Sulaiman. Eman Sulaiman ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagai hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Pengajuan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan saat ini sudah terregister di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Pengadilan Negeri, PN, Bandung, dengan nomor perkara 10, PIT-PRA 2024, PN Bandung.
Pegi menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar. Rencananya, sidang tersebut bakal digelar pada tanggal 24 Juni tahun 2024 di PN Bandung. Diketahui, Eman Sulaiman berkarir menjadi hakim sejak tahun 2016. Ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, dan Hakim Pengadilan Agama Sumedang. Eman Sulaiman juga pernah menjabat sebagai ketua di Pengadilan Tinggi Kupang hingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berikut profil lengkapnya. Nama, Eman Sulaiman, S. Hanif, 197541020000121, 001 pangkat, golongan, pembina tingkat 14, BTMT pangkat, 2021-04-01 jabatan, Hakim Pengadilan Negeri Bandung TMT jabatan, tahun 2021 sampai 07.005 tempat lahir, Karawang tanggal lahir, tanggal 10 April tahun 1975 pendidikan, S1 tahun 1999 riwayat jabatan, Pengadilan Negeri Bandung sebagai Hakim, 2021 sekarang. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai Ketua, tahun 2019 sampai tahun 2020. Pengadilan Negeri Rotendao, Kupang sebagai Ketua, tahun 2017 sampai tahun 2018. Pengadilan Agama Indramayu sebagai Hakim, 2018. Pengadilan Negeri Sumber sebagai Hakim, 2016. Pengadilan Agama Sumedang sebagai Hakim, 2009. Diklat, Mahkamah Agung RI, Teknis Justisial Harta Kekayaan. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, LHKPN, KPK, Eman Sulaiman memiliki total harta kekayaan Rp294.031.507. Hartanya terdiri dari 2 rumah dan 1 unit sepeda motor. Hakim Eman Sulaiman tak memiliki mobil. Eman Sulaiman juga tercatat memiliki utang Rp480.434.229. Berikut daftar lengkap harta kekayaannya. Idata harta tanah dan bangunan Rp720 juta. 1. Tanah dan bangunan seluas 421 meter 2/421 m2 di Kap, Kota Pemalang, hasil sendiri Rp600 juta. 2. Tanah dan bangunan seluas 104 meter 2/104 m2 di Kap, Kota Bogor, hasil sendiri Rp120 juta. B. Alat transportasi dan mesin Rp6.500.000. 1. Motor, Honda NC11 CF1 CAT tahun 2013. Hasil sendiri Rp6.500.000. C. Harta bergerak lainnya Rp12.400.000. D. Surat berharga Rp0. E. Kas dan setara kas Rp35.565.736. F. Harta lainnya Rp0. Subtotal Rp774.465.736. I. Hutang Rp480.434.229. II. Total harta kekayaan, 1-2, Rp294.031.507. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh sebagai Pegi, ternyata bukan dibuang. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, turut menyeret nama anak ex-Bupati Cirebon yakni Resya Primahanjaya, yang disebut sebagai Pegi Setiawan alias Perong. Bahkan, Resya yang disebut sebagai Pegi itu diisukan dibuang demi menghindari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Namun, kabar yang beredar tentang anak ex-Bupati Cirebon itu langsung dibantah pihak keluarga. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi Cianjur ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Pegi Setiawan dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Sedang Akmil, hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya.
Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Primahanjaya, bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ia pun tak menampik bahwa banyak netizen yang menuding kakaknya itu adalah Pegi Setiawan yang dibuang ke Cianjur dan diurus oleh sopir mereka. Sebenarnya itu tidak, tegas Rama. Ia juga mengatakan kalau sang kakak saat ini sedang menjalani pendidikan militer. Jadi kakak yang ketiga ini dia sedang pendidikan Akmil di Magelang sampai sekarang, dan sekarang tingkat 2, kata dia. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi Setiawan. Mungkin karena sama-sama putih, kumisan, matanya sipit, duga Rama. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat rahasia bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Cecep tak bisa nyetir. Rama juga menegaskan kalau ayahnya tidak pernah memiliki sopir bernama Cecep. Bahkan video mirip Cecep ayah Pegi Setiawan di pernikahan anak bupati pun dibantah oleh Rama. Ini mah tamu, bukan Pak Cecep, yakin 100% itu bukan Pak Cecep, tegasnya. Hal itu juga dibenarkan oleh Pegi Setiawan Cianjur. Pegi mengatakan kalau ayahnya itu adalah seorang kuli bangunan. Buruh bangunan, belum pernah jadi supir bahkan bawa mobil juga gak bisa, terang Pegi. Pegi Setiawan juga punya alibi bahwa pada tahun 2016 dirinya masih sekolah kelas 3 SMK di Cianjur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat rahasia bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Liga Akbar diarahkan oleh ayah Eki. Liga Akbar Cahyana, satu di antara orang yang bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, mengaku diarahkan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi kunci. Padahal, Liga Akbar mengaku, jika ia tak berada di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Awalnya, Liga Akbar Cahyana menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Banyak yang bilang saya saksi kunci, sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-temannya yang lain. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Saya bingung waktu itu mau bilang sama siapa, karena gak ada yang percaya, kata Liga lagi. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saat itu Ibtu Rudiana sempat berbohong kepada Liga Akbar soal kesaksiannya.
Sebab awalnya ayah Eki hanya meminta Liga Akbar untuk menceritakan barang bukti pakaian yang dikenakan Vina dan Eki. Dimintai keterangan almarhum Vina dan Eki yang dipakai. Helm, baju, itu saja, terang Liga. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Minta tolong buat memperkuat bukti, sempat bilang gak tahu, kata Liga. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi, tiba-tiba saja dijemput. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali. Saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, beber dia. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Kemudian ia juga ditanya soal pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan terhadap Vina dan Eki. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, ungkapnya. Liga Akbar pun mengaku terpaksa menyetujui skenario itu, bahkan saat di persidangan. Sidang pun tertutup. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk. Saya bingung banget di situ, kata dia.